Anak tidak mendapatkan ranking, apakah harus dimarahi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Nah, saat ini sudah banyak ya orang tua murid yang sudah mendapatkan rapot atau sudah mengambil rapot untuk ananda tercinta ya pastinya. Nah, gimana sikap kita sebagai orang tua ketika sudah mendapatkan rapot dan anaknya tidak mendapat ranking? Apakah harus dimarahi atau bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Jadi izin memberikan sedikit jawaban ya Bun, ya. Adapun anak mendapat ranking atau tidak itu adalah ya, itu usaha anak-anak kita ya. Dan pastinya ketika anak berusaha itu ya, sedikit banyaknya ada peran kita di dalam membantu anak untuk mendapatkan ranking atau tidak. Karena ada peran kita ya, di mana sebelum dia melakukan ujian, pastinya anak itu sudah melalui dulu ketika masih pembelajaran dan sebagainya gitu ya. Dia dikasih PR dan sebagainya. Nilai rapot itu kan bukan utuh dari hasil ujian ya Bun. Maka kemudian sikap kita harus seperti apa? Sikap kita terhadap anak yang belum mendapatkan ranking atau tidak mendapatkan ranking satu itu tetap dipeluk ya Bun, tetap disupport, tetap diberikan semangat dan dukungan ya kepada anak tersebut. Karena apa? Mereka sudah berusaha, mereka sudah ya melalui proses usaha untuk belajar dan sebagainya. Dan di situ juga ada ya introspeksi diri ya, sebagai orang tua, ibu ya, apakah sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak, apakah sudah memberi ayah anak dengan baik sehingga kemudian dia mendapatkan ranking atau tidak gitu ya. Tapi ya, ketika anak mendapatkan ranking atau tidak, itu setiap anak punya kelebihannya masing-masing ya Bun. Jadi tidak boleh dimarahi ya. Makanya jangan asal memarahi anak, kita lihat dulu, evaluasi ke belakang lagi, apakah kita sudah maksimal di dalam riayah, apakah kita sudah maksimal di dalam mendoakan anak, ataukah justru kita sebagai orang tua ya hanya selama ini hanya menuntut saja tapi tidak memberikan riayah, tidak membimbing anak dengan baik ya. Tapi kita hanya menuntut saja ya. Jadi sebagai orang tua itu tidak boleh hanya menuntut saja ya Bun, tetapi harus juga meriayah, memberi contoh, terus kemudian membimbing dan mendidiknya sehingga anak-anak akan ya bisa berkomunikasi di sekolah dengan baik, belajar dengan baik ya. Kalau anak-anak di rumah sudah diberikan riayah dengan baik, pastinya dia akan bahagia, akan senang ya ketika dia belajar di sekolah dan kemudian ketika anak sudah bahagia mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya, tidak dimarah-marahi gitu ya, tidak hanya dituntut, maka dia akan bisa belajar dengan baik di sekolah sehingga dia akan bisa dan mampu menyerap pembelajaran yang baik dari gurunya. Dan satu hal lagi ya Bun, apakah kita sudah memberikan nutrisi yang terbaik, makanan yang halal dan thoiban untuk anak-anak kita atau belum? Karena apa? Itu adalah salah satu hal yang terpenting juga ketika kita ya menginginkan anak kita ranking satu ya atau tidak gitu. Jadi ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan ketika kita ingin anak kita bisa ranking satu. Tetapi ketika hal itu sudah kita lakukan, tapi dilalahnya, qadarullahnya tidak atau belum mendapatkan ranking ya, yaitu berarti yang terbaik dari Allah. Tetapi kembali lagi kita sebagai orang tua tidak perlu ya marah-marah, tidak perlu
ya membenci anak, tetapi yang ada adalah kita support, kita peluk ya, bahwa setiap anak punya kelebihan masing-masing ya. Kita beri nasihat yang baik sehingga kedepannya nanti akan mendapatkan nilai yang lebih baik dan akan lebih semangat lagi ya belajar di rumah ataupun belajar di sekolahnya. Karena apa? Ketika anak-anak sering dimarahi, dia akan apa? Tidak konsen dalam belajar. Bukannya mau belajar, tapi dia malah nggak mau belajar karena sudah dimarahi. Kalau dia terus-menerus dimarahi pasti akan seperti itu. Tapi kita harus berikan bimbingan, riayah yang terbaik untuk anak. Maka dari itu kita sebagai orang tua pun harus mau belajar agar anak kita juga mau belajar dan mau mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan happy dan mau menerima ilmu dari ibu dan bapak guru di sekolahnya. Jadi adanya ranking atau tidak, maka kita tidak perlu marah-marah. Yang ada adalah kita harus ya support anak kita dan evaluasi diri kita sendiri sebagai orang tua agar kedepannya anak itu bisa belajar lebih baik lagi. Mungkin itu bisa menjadi solusi untuk teman-teman dan bunda-bunda semua. Teman-teman dan bunda-bunda semuanya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Barakallah.